Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat-sehat selalu dan dalam keadaan baik-baik saja ya. Oh ya, sebelum lupa saya ingin mengingatkan teman-teman semua, bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu dan like dan nyalakan lonceng notifikasinya dan share agar teman-teman yang lain tahu apa yang teman-teman ketahui. Ya, thank you. Kali ini kita akan belajar tentang atmosfer bumi. Atmosfer adalah selubung gas atau lapisan udara yang menyelimuti sebuah planet. Lapisan atmosfer bumi. Planet bumi memiliki atau diselimuti oleh beberapa lapisan atmosfer, yaitu troposfer, stratosfer, ozonosfer, mesosfer, termosfer, ionosfer, dan eksosfer. Troposfer. Troposfer adalah lapisan yang berada pada level terendah, campuran gasnya paling ideal untuk menopang kehidupan di bumi. Dalam lapisan ini, kehidupan terlindung dari sengatan matahari yang dipancarkan oleh benda-benda langit lain. Dibandingkan dengan lapisan atmosfer yang lain, lapisan ini adalah yang paling tipis, kurang lebih 15 km dari permukaan tanah. Dalam lapisan ini, hampir semua jenis cuaca, perubahan suhu yang mendadak, angin, tekanan, dan kelembapan yang kita rasakan sehari-hari berlangsung. Suhu udara pada permukaan air laut sekitar 30 derajat Celcius dan semakin naik ke atas, suhunya semakin turun. Setiap kenaikan 100 meter, suhu berkurang 0,61 derajat Celcius sesuai dengan teori Bragg. Pada lapisan ini terjadi peristiwa cuaca seperti hujan, angin, musim salju, kemarau, dan sebagainya. Pada lapisan kedua setelah troposfer adalah stratosfer. Perubahan secara bertahap dari troposfer ke stratosfer dimulai dari ketinggian sekitar 11 km. Suhu di lapisan stratosfer yang paling bawah relatif stabil dan sangat dingin, yaitu minus 70 derajat Fahrenheit atau sekitar minus 57 derajat Celcius. Pada lapisan ini, angin yang sangat kencang terjadi dengan pola aliran yang tertentu. Lapisan ini juga merupakan lapisan tempat terbangnya pesawat. Awan tinggi jenis cirrus kadang-kadang terjadi di lapisan paling bawah. Namun tidak ada pola cuaca yang signifikan yang terjadi pada lapisan ini. Lapisan ozon adalah lapisan pada atmosfer bumi yang mengandung gas ozon atau gas O3. Lapisan ini sangat bermanfaat karena menghadang sinar ultraviolet yang masuk dari matahari ke bumi. Lapisan ozon berada pada lapisan stratosfer sekitar 10-50 km dari permukaan bumi. Senyawa kimia yang dapat merusak lapisan ozon adalah CFC atau chlorofluorokarbon. CFC atau chlorofluorokarbon adalah senyawa organik yang banyak digunakan sebagai pendingin dalam aplikasi seperti kulkas, AC, dan juga digunakan sebagai pengisi aerosol dalam parfum atau pengharum dan penyemprot lainnya sebagai pengusir serangga. Mesosfer. Mesosfer adalah lapisan udara setelah stratosfer dengan jarak antara 50 km dan 80 sampai 85 km di atas permukaan tanah. Lapisan mesosfer ditandai dengan penurunan suhu rata-rata berkisar 0,4 derajat Celcius per 100 meternya. Suhu rata-rata lapisan mesosfer sebesar minus 81 derajat Celcius. Pada lapisan tertinggi mesosfer yaitu mesopause, suhunya semakin ekstrim yaitu sebesar minus 100 derajat Celcius. Suhu sedingin itu dan tekanan udara yang sangat kuat akan mengakibatkan pergeseran berlaku dengan objek yang datang dari angkasa. Sehingga meteor dan benda langit lainnya yang datang ke bumi akan terbakar pada lapisan ini. Termosfer. Termosfer adalah lapisan atmosfer bumi yang berada persis di atas mesosfer dan di bawah eksosfer. Lebih tepatnya, termosfer berada pada ketinggian antara 85 hingga 650 km dari permukaan bumi. Dengan demikian, lapisan ini memiliki ketebalan lebih dari 550 km. Transisi dari mesosfer ke termosfer dimulai pada ketinggian sekitar 81 km. Dinamai termosfer karena terjadi kenaikan temperatur suhu yang cukup tinggi dan menyebabkan radiasi sinar ultraviolet yang bereaksi kimia hingga membentuk lapisan bermuatan listrik yang dikenal dengan nama ionosfer.
Lapisan bermuatan listrik yang dikenal dengan nama ionosfer ini dapat memantulkan gelombang radio. Termosfer juga menjadi tempat yang banyak dijadikan orbit bagi satelit-satelit buatan dari beragam negara untuk beragam misi. Pesawat ulang-alik juga terbang di lapisan ini. Ionosfer. Ionosfer adalah bagian atmosfer yang terionisasi oleh radiasi matahari. Ionosfer merupakan lapisan yang berperan penting dalam keelektrikan dan membentuk batas dalam lapisan magnetosfer. Fungsi pertama yang dihasilkan oleh ionosfer dan dapat dirasakan oleh manusia adalah sebagai tempat dipantulkannya gelombang radio. Dengan adanya ini, maka seluruh manusia yang ada di bumi dapat merasakan adanya gelombang radio. Gelombang radio sangat bermanfaat untuk dunia komunikasi dan informasi, di mana semua orang di muka bumi ini dapat berkomunikasi dan dapat mengetahui berbagai informasi dalam radius tertentu. Fenomena aurora atau cahaya kutub dapat terjadi pada lapisan ini terkait dengan selubung medan magnet atau magnetosfer bumi dan aktivitas kemunculan cahaya matahari. Eksosfer. Eksosfer adalah lapisan bumi yang terletak paling luar, berada pada ketinggian 500 sampai 1000 km di atas permukaan bumi. Eksosfer juga dikenal dengan nama ruang antar planet atau geostationer. Pada lapisan ini terdapat refleksi cahaya zodiakal, yaitu cahaya matahari yang dipantulkan oleh partikel debu meteoritik. Pengaruh gaya berat pada lapisan ini sangat kecil sehingga benturan-benturan udara jarang terjadi. Lapisan eksosfer memiliki sifat paling panas dan sangat berbahaya karena merupakan tempat terjadinya kehancuran meteor dari angkasa luar. Eksosfer memiliki ketebalan sekitar 500-700 km dengan suhu minus 57 derajat Celcius dan tidak memiliki tekanan udara, disusun oleh gas hidrogen sebagai gas penyusun utamanya, dan di lapisan ini diisi oleh lapisan ultraviolet. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you and let's keep upgrading knowledge.